Rahasia besar di balik layar, apakah Indonesia sedang dimainkan? 666, alias Antikris atau dalam bahasa Islam Dajjal, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Halo saudara-saudaraku yang luar biasa. Saya duduk di sini sambil geleng-geleng kepala, merasa lucu sekaligus gemas melihat panggung sandiwara yang sedang terjadi di negeri kita tercinta. Mari kita pakai kacamata bening untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Reformasi, datang sendiri atau sengaja diundang. Dulu, banyak orang berteriak minta perubahan besar yang disebut reformasi. Kalau kita ingat-ingat ceritanya, ada sekelompok orang yang seolah-olah mendadak kompak mengetuk pintu istana dan menuntut presiden untuk mundur. Buktinya jelas, mulai dari kumpul-kumpul di jalanan sampai rapat-rapat gelap di hotel mewah. Lucunya begini, saya jadi berpikir, mereka ini datang murni karena sayang rakyat, atau memang didatangkan oleh tangan-tangan gaib. Kalau dilihat dari luar, memang sepertinya mereka datang dari kemauan sendiri. Tapi kalau kita teliti lagi, semua itu sudah diatur atau dikoordinasikan. Di media sosial sekarang ada istilah keren bernama kolaborasi atau kolab. Nah, kolaborasi di sini bukan untuk bikin konten joget-joget, tapi kerjasama antara kelompok tertentu dengan kekuatan dari luar negeri. Bukti kronologinya terlihat dari bantuan dana yang mengalir dan arahan dari jauh agar negara kita menjadi goyah. Ujung-ujungnya, negara kita bukan jadi maju, malah kolaps alias mau pingsan ekonominya. Lucunya, setelah negara berantakan, orang-orang yang teriak reformasi itu tiba-tiba hilang ditelan bumi, tidak ikut menjaga apa yang mereka tuntut. Mereka senang, kita yang pusing. Misteri angka 8.17.8 dan tujuan tersembunyi. Ada yang aneh tapi nyata. Orang-orang ini sangat suka memakai simbol angka 8.17.8. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan rencana jangka panjang yang katanya untuk kebaikan bumi, tapi entah bumi bagian mana. Detailnya begini, ada 17 tuntutan yang dipaksakan, lalu ada angka 8 yang berulang-ulang muncul dalam setiap kesepakatan internasional. Ini bukan sekadar angka biasa, ini adalah program kerja mereka. Wah, kalau dipikir-pikir, hebat juga ya mereka main cocok logi angka begini. Anak-anak muda yang pintar tapi dipakai untuk hal yang membingungkan rakyat. Permainan simbol, tanggal 6 Januari dan angka 12. Mereka juga sangat cinta dengan tanggal-tanggal tertentu. Coba perhatikan tanggal 6 Januari atau tanggal 12. Kenapa harus tanggal itu? Karena 12 itu adalah hasil dari 6 ditambah 6, atau 6 kali 2. Semuanya muter-muter di angka 6. Ini adalah sistem simbol. Kita tanpa sadar sudah masuk ke dalam lingkaran simbol yang mereka buat. Kalau kita teliti lagi, ujung-ujungnya semua kode ini mengarah pada angka 666. Alias Antikris atau dalam bahasa Islam Dajjal. Ini bukan dongeng, tapi cara mereka mencetak dunia sesuai dengan keinginan kelompok mereka. Mereka bekerja dengan rapi, pakai tanggal cantik, tapi tujuannya bikin kita semua ikut sistem mereka yang gelap itu. Lucu ya, hidup kita kok seperti diatur oleh hitungan matematika orang lain. Pesan dari kitab suci, agar kita tetap kuat dan cerdas, mari kita baca apa yang dikatakan Tuhan. Matius pasal 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Efesus pasal 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 2 Korintus pasal 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mazmur pasal 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melaksanakan tipu daya. Tuhan tolong bukakan rahasia ini bagi dunia terutama rakyat Indonesia. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa
bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Walaupun dengan atau tanpa Anda, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Amin, amin, amin.